terkait dengan nanti hari ini sudah pas 00 sudah dibuka, ini seperti apa sih operasionalnya? Ya, alhamdulillah kami mengucapkan selamat kepada kita semua, kepada tim P2T, lalu kepada Kementerian PU melalui TLKJ ya. Bahwasanya pada kesempatan malam hari ini mungkin akan mulai dibuka tol. Ini udah dinanti-nanti, prosesnya begitu panjang dan luar biasa. Semua masyarakat di Kota Depok mengetahuinya, bahkan di luar Kota Depok juga ikut memantau bahwa proses pengadaan tanah alhamdulillah untuk jalan tol ini dapat diselesaikan 100% untuk main road dan sekitarnya. Mungkin ada beberapa yang masih tersisa, ini sedang proses untuk diselesaikan secepatnya, terutama untuk yang di interloop ya. Tapi overall kami pikir semuanya sudah dapat diselesaikan secara baik. Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada kita semua, baik masyarakat Depok maupun tim P2T dan dari TLKJ dan Kementerian PU, bahwa tugas kita dalam rangka menyelesaikan PSN terutama yang ada di Kota Depok dapat kita selesaikan secara baik. Kami pikir demikian dari kami. Prosesnya berapa lama sih dari mulai seksi 1 sampai 3 ini? Kami pikir kalau prosesnya memang sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, tetapi memang yang sedikit menjadi yang urgent sekali bagaimana menyambungkan antara seksi 3 ini dengan tol yang di sebelahnya. Ya. Ada kendala terkait dengan pembebasan. Ya, tentu saja dalam rangka pembebasan lahan tentu ada kendala-kendala, terkadang akan muncul misalkan sengketa dan lain sebagainya, tetapi secara peraturan perundangan semua mekanismenya itu kita laksanakan dan kita melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan melalui peraturan perundangan. Total bidangnya berapa sih Pak dari seksi 1 ke 3? Seksi 1 ke 3 mungkin ada sekitar 3.000-an lebih ya, 3.000-an lebih. Masih tersisa berapa lagi? Kalau yang saat ini mungkin kalau yang untuk di jalur utama hanya sekitar tersisa mungkin 7 bidang ya. Kalau yang di jalur utama, tapi kalau yang ada di luar jalur utama memang masih ada yang karena penlock baru dan ini sedang proses untuk diselesaikan secepatnya. Ada sekitar 55 on proses dalam rangka penyelesaian, on proses. Artinya dalam beberapa 1 atau 2 bulan ke depan insya Allah bisa beres semua ya, yang berada di interloop. Deadline-nya nggak sih Pak, kapan harus selesai? Kalau deadline sih nggak ada, tetapi penetapan lokasi itu kan memang berbatas waktu ya. Misalkan ini perpanjangan 1 tahun ya Pak, atau 6 bulan. Penlock yang baru masih 2 tahun. Oh 2 tahun bahkan. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai segitu, hanya 2-3 bulan ini udah kita beresin. Total anggarannya Kalau itu kami kurang hafal ya, nanti bisa ditanya pada PPK ya kalau berapa anggarannya. Target volume kendaraan yang melalui ini berapa? Nah mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman dari Kementerian PU atau TLKJ ya. Kalau kami berpikir hanya dari proses pengadaan tanahnya, karena tentu saja pembangunan ini tidak bisa dilaksanakan apabila proses pengadaan tanahnya tidak bisa diselesaikan secara baik. Dari yang belum terselesaikan, yang paling alot tuh seperti apa sih, mungkin bisa dijelaskan? Kami pikir nggak ada ya yang paling alot ya. Artinya semua kesadaran kita semua bahwasannya masyarakat yang tanahnya terkena jalan tol tentu juga punya kesadaran bahwa di atas hak milik maupun hak-hak lain itu ada hak tertinggi namanya hak sosial. Apalagi ini untuk kepentingan pembangunan, kepentingan umum dan kepentingan sosial. Ya. Thank you ya. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama memang kita harus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena penantian selama 16 tahun akhirnya tercapai pada malam hari ini. Kalau kita melihat kondisi lalu lintas di inner ring road dalam kota maupun di JOR 1 itu sudah sangat padat. Dengan adanya alternatif JOR 2 yang sudah dibuka, maka akan menambah mobilitas antar wilayah sehingga akan kegairahan dari segala bidang akan terjadi pusat pertumbuhan baru, terjadi pusat kegiatan baru, bahkan terjadi destinasi wisata baru baik di sebelah barat di daerah Banten maupun di
wilayah timur seperti wisata kota wisata dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Kalau ini menyambungkan ke mana aja nih Pak total ini? Ya jadi sebenarnya kami di seksi 3B yang terakhir ini adalah sebagai koneksi antara sebelah barat daripada Cijago dan sebelah timur daripada Cijago. Jadi nanti kalau kita dari kota wisata bisa langsung sampai ke bandara dari Bogor maupun dari Jakarta lewat JOR 2 sampai bandara tanpa hambatan. Jarak tempuhnya berapa sih Pak? Jarak tempuh dari? Artinya dari yang seksi 1 sampai 3 ini. Kalau 1 sampai 3 cuma 14,5 kilo ya, tapi kalau pakai kendaraan cuma berapa menit ya paling? Efisiensi waktu. Efisiensi cukup tinggi. Mengurangi kemacetan di daerah mana? Iya cukup matan. Iya Kak. Jadi JOR 1 tuh kalau Bapak lihat sekarang itu kepadatan udah tidak terjadi di akhir minggu tapi di setiap hari, baik pagi maupun malam hari terjadi. Kepadatannya yang luar biasa sehingga bahu jalan terpakai. Karena apa? Karena tidak ada alternatif lain. Dengan adanya JOR 2 ini maka sebagian pasti akan pindah ke sebelah selatannya. Kira-kira seperti itu sehingga sama-sama terjadi keseimbangan lah, kita mengharapkan seperti itu. Dan sebenarnya juga JOR 2 ini membantu memaksimumkan atau mengoptimalkan di bandara. Jadi kegiatan di bandara menjadi tidak terganggu, akan sempurna lah kira-kira seperti itu. Jadwal Nataru kira-kira sampai tanggal berapa Pak untuk dibukanya tol Cijago ini? Kira-kira mungkin dari mulai tanggal malam ini tanggal 22 sampai tanggal 5 lah kurang lebih, masih tanpa tarif. Jadi tanpa tarif ya untuk seksi 3-nya nih, termasuk yang seksi 2 Sercin ya. Serpong Cinere. Jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selama kurang lebih 2 minggu deh. Setelah itu kira-kira ada informasi lagi Pak, apakah akan dibuka lebih lanjut atau seperti apa mungkin? Kita lihat nanti itu pemerintah, ranahnya dari ranah pemerintah, kami hanya Kita melaksanakan. menunggu lagi informasi berikutnya. Siap. Kira-kira Pintu sih Pak? Coba ya. apanya uji coba iya. Ada berapa pintu Pak? Berapa? Di tol Cijago ini? Ada berapa gate? Pak, maksud di Limo ini? Kalau ini ada gate Limo ini ada 15 gardu. Mudah-mudahan bisa menampung ya, bisa menampung pindahan daripada JOR 1. Pak ini udah pergi dan pulangnya sudah dua arah sudah berfungsi Pak? Sudah berfungsi. Dua arah ya? 100% berfungsi sudah. Jadi Penutupan tarif sudah ada belum? penurunan tarif dalam proses ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 5 Januari akan diberlakukan. Mungkin pengumumannya kira-kira seminggu sebelum tanggal 15. Sebelum tanggal 5 ya. Mungkin tanggal 20 22. 26 kayaknya 26 diumumkan besaran tarifnya berapa. Tapi diberlakukan nanti minimal tanggal 5 Januari. Bocoran Pak di spill berapa? Kayaknya 15.000 ya. Kayaknya sekitar 15.000. Jadi kalau sekarang kita lihat antara waktu dan dan rupiah itu kayaknya cukup imbang, cukup balance. Jadi tidak memberatkan siapapun. Untuk prediksi kendaraan malam Nataru nanti, trafiknya sudah ada prediksi. Kalau kita lihat sekarang seksi 1-2 di akhir minggu itu 100 ribuan. Ya 100 ribuan. Mudah-mudahan dengan dibukanya ini ya bisa di atas 100 ribu, bisa menampung. Jadi memudahkan masyarakat sekitar Jabodetabek bisa memanfaatkannya, kira-kira seperti itu.